Jacob adalah seorang CEO yang dipenjara. Dia sedang menulis surat kepada anaknya, Joshua, dan meminta maaf karena tidak dapat hadir dalam kehidupannya. Dia berpesan kepada anak Nia untuk tidak mengikuti kesalahannya. Ketika dia selesai menulis surat, alarm di penjara itu berbunyi. Seorang narapidana ditemukan menggantung dirinya. Kemudian penjaga penjara, Robert, memanggil Jacob. Rupanya hari ini Jacob dibebaskan, jadi dia mengantar Jacob ke pintu dan menyalaminya, sambil menyelipkan surat dari bis. Jacob kemudian membuka surat itu dan bertuliskan suatu tempat, lalu dia bertemu dengan temannya di penjara bernama Shotgun, dan dia mengenalkan temannya, Howie, yang dulunya merupakan seorang sniper di tentara. Di tempat lain, seorang polisi bernama Kutcher sedang mengintai suatu rumah. Ketika dia mengecek rumah itu, dia tertembak. Tetapi dia tampak tidak terluka, dan masuk ke rumah itu untuk menangkap penjahat. Sementara itu, Jacob bertemu dengan teman-teman yang lain, termasuk Chopper. Dia kemudian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya dan bertemu dengan seorang gadis. Gadis itu menggodanya, tetapi dia tidak tergoda. Dia keluar dan meminta Howie untuk mengantarnya, tetapi dia melihat seseorang menodongkan senapan di jendela. Dia segera menunduk dan menarik Howie, dan ketika suara tembakan terdengar, gadis itu tertembak. Jacob segera pergi dari tempat itu sambil mengajak Howie. Di mobil, Jacob menyuruh Howie untuk mengikuti perintahnya dan tidak memberitahu kepada siapapun. Dia juga menyuruh Howie membeli nomor ponsel dan menemui dia keesokan harinya di motel. Ketika Jacob menyetir, dia mengingat masa-masa dia sebagai seorang CEO. Dia juga aktif bermain basket bersama rekan kerjanya, tetapi Tom, teman baiknya, selalu berhasil mengalahkannya. Dia juga mempunyai keluarga dengan anak dan istrinya. Suatu hari, Jacob dan Tom pergi bersama istrinya masing-masing. Dia memesan alkohol di restoran tersebut, dan ketika dia menyetir pulang, dia sedikit mabuk dan tidak fokus dengan kondisi jalan. Ketika mobil itu melewati persimpangan, dia menabrak mobil lain. Kecelakaan itu menewaskan temannya, Tom, sehingga dia dipenjara karena perbuatannya. Dia kemudian berkonsultasi dengan pengacaranya, tetapi kesempatan menang sangat kecil, jadi pengacaranya menyarankan untuk mengaku bersalah dan menerima tawaran dari jaksa penuntut. Jacob pun menceritakan hal ini kepada istrinya, dan istrinya menjadi histeris dan meminta Jacob untuk melawan. Tetapi Jacob tidak mau. Sementara itu di masa sekarang, Kutcher dan teman polisi lainnya, Sanchez dan Phil, mendiskusikan pembelian senjata ilegal antara bis dan gangster Meksiko yang diwakili oleh Jacob. Senjata itu diselundupkan dari Afghanistan, dan Howie juga terlibat di dalamnya. Polisi berencana untuk menangkap Jacob dan mendesak Jacob melaporkan bis untuk membubarkan sindikat itu. Keesokan harinya, Howie menemui Jacob di motel dan mereka berdua pergi ke tempat transaksi. Mereka bertemu di toko bunga, dan Jacob bertemu dengan Herman. Herman mengajak dia ke belakang untuk berbicara lebih privasi dan meminta Jacob untuk mengawasi transaksi senjata ini. Setelah itu, Jacob pergi dengan Howie mencari makan siang. Sambil menunggu makanan datang, Howie bercerita tentang bagaimana dia menemukan peti berisi senjata di Afghanistan. Dia merahasiakan ini dari atasannya dan mengirim peti tersebut ke rumah serta menyembunyikannya di rumah ibunya. Mendadak Shotgun muncul di restoran tersebut, dan Jacob menjadi marah kepada Howie karena Jacob melarang Howie memberitahu siapapun. Kemudian Jacob menyembunyikan pisau dan pergi ke arah Shotgun. Di luar restoran, Shotgun berdebat kepada Jacob mengapa dia tidak diberitahu apapun tentang transaksi tersebut. Jacob menjadi marah karena Shotgun ikut campur terhadap urusannya. Dia meninggalkan Shotgun dan pergi bersama Howie. Ketika mereka berjalan, Jacob menahan Howie dan menodongkan pisau ke lehernya, mengancam dia untuk tidak melanggar perintahnya. Dia kemudian ingat hari pertama dia di penjara, dan pengacaranya memberi nasihat untuk tidak menunjukkan rasa takut di sana. Ketika dia tiba bersama rombongan napi lain, ada napi yang ketakutan, sehingga dia dibuli oleh napi yang lain. Di malam hari ketika penjaga tidak melihat, napi yang lain datang menyiksa napi yang ketakutan tersebut. Keesokan harinya, Jacob tidak sengaja menabrak seorang napi dan dia menjadi marah. Keributan ini mengundang perhatian napi yang lain. Tetapi Jacob tidak mau terlihat lemah, jadi dia memukuli orang tersebut hingga babak belur, dan mereka dipisahkan oleh penjaga yang melerai mereka. Alhasil, tindakan ini mengundang respek dari napi yang lain terhadapnya. Untungnya dia tidak terlalu banyak terluka.
Keesokan harinya ketika di lapangan, seorang napi mendekati dirinya, dan napi tersebut bernama Shotgun. Shotgun mengajaknya bertemu dengan Botel. Rupanya Botel telah menyelidiki siapa Jacob, dan dia menawarkan perlindungan asal Jacob mau bergabung dengan geng mereka. Khawatir dengan keselamatannya, dia pun setuju. Kembali lagi ke masa sekarang, Jacob menemui istrinya. Istrinya tidak menyangka bakal bertemu dengan Jacob, apalagi Jacob menyerahkan uang yang cukup banyak kepadanya. Dia menolak uang haram tersebut, tetapi Jacob berkata kalau ini adalah uang bersih dan dia baru sempat memberikan kepadanya. Di masa lalu, Jacob mendapatkan tugas pertamanya. Shotgun memberikan dia sebuah balon dan menyuruh dia untuk menyembunyikan di lubangnya. Keesokan harinya dia berhasil menyelundupkan balon itu dan menyerahkan kepada target. Kemudian dia melaporkan kepada Botel dan dia pun terkesan dengan Jacob. Di masa sekarang, Jacob dan geng berkumpul di sebuah klub. Dia menjelaskan kalau transaksi akan dilakukan besok malam dan tempatnya akan diberitahukan 1 jam sebelumnya. Shotgun kemudian menggelengkan kepalanya, tetapi Jacob melihatnya dan bertanya apakah ada masalah. Shotgun langsung bergurau dan mengalihkan pembicaraan, tetapi Jacob menyadari ada sesuatu yang aneh dengan dirinya. Dia curiga dan mengikuti Shotgun dengan mobil, dan rupanya Shotgun adalah mata-mata bagi Kutcher dan dia mengkhianati Jacob. Jacob kemudian ingat pertama kali dia berurusan dengan pengkhianat. Dia mendapat tugas untuk menghukum pengkhianat itu, dan dia pun berhasil melakukannya. Dalam tugas berikutnya pun dia juga berhasil membuat kekacauan besar di lapangan. Dalam perkelahian itu, dia berhasil menyelamatkan nyawa Herman, pemimpin geng Meksiko sehingga dia berhutang kepada Jacob. Sayangnya tindakan Jacob terdeteksi dari kamera dan dia dihukum penjara lebih lama di tempat isolasi. Di sana dia bertemu dengan Bis, dan Bis terkesan dengan reputasi Jacob. Ketika Jacob hampir menyelesaikan masa tahanannya, Bis menyuruh dia untuk mengawasi transaksi senjata tersebut. Jacob menolaknya, tetapi Bis mengancam bahwa keluarganya dalam bahaya. Jadi dia terpaksa menerima tugas tersebut. Keesokan harinya, istri Jacob mendatanginya di motel. Dia telah menerima uang itu, dan Joshua pun datang di sana. Jacob menjadi terganggu karena dia tidak mau anaknya melihat Jacob sekarang. Joshua meminta ayahnya untuk kembali dan hidup bersamanya, tetapi Jacob menolaknya. Dia mengusir mereka berdua dan menangis. Tetapi dia tidak dapat bersantai. Dia melihat keluar dan ada polisi yang mengawasinya. Jadi dia keluar lewat jendela dan pergi ke toko bangunan. Di kamarnya, Shotgun sedang gugup. Dia mendengar pintunya diketuk dan menyiapkan senapannya sambil bertanya orang di pintu tersebut. Jacob menjawabnya, dan dia pun pergi ke pintu untuk membukanya. Ketika Shotgun lengah, Jacob langsung menusukkan pisau ke badan Shotgun hingga dia meninggal. Kemudian dia meninggalkan ponsel di tangannya, dan pergi. Kutcher yang tidak mendapatkan kabar dari Shotgun mengeceknya, dan menemukan dia telah meninggal. Malam tiba dan transaksi dilakukan. Jacob melakukan pengecekan terhadap senjata itu dan mengangkutnya ke mobil. Dalam perjalanan, Jacob mengirimkan pesan berupa koordinat ke ponsel Shotgun karena dia tahu Kutcher memegang ponsel itu. Lalu dia menemui Herman dan memberitahu ada pengkhianat, tetapi dia telah membereskannya. Tidak lama kemudian, polisi datang menyerbu tempat itu dan menangkap semua orang. Jacob ditangkap dan dibawa ke penjara. Di sana dia mengeluarkan barang yang telah dia siapkan sebelumnya. Besoknya, Jacob dibawa menemui Bis dan Bis marah, karena Jacob pasti telah berbuat sesuatu sehingga polisi mengetahuinya. Jacob pun mengakui perbuatannya, dan Bis berkata kalau istri dan anaknya akan menerima konsekuensi dari perbuatannya. Robert kemudian mengeluarkan Jacob, tetapi Jacob berhasil mengalahkan Robert dengan pisau. Dia mengunci Robert di dalam dan membuka kurungan Bis. Mereka berdua berkelahi, tetapi Jacob mempunyai pisau dan dengan mudah membunuh Bis, sambil berkata kalau tidak ada yang boleh macam-macam dengan keluarganya. Dia pun menjadi pimpinan geng Meksiko menggantikan Bis.